kemarin tuh namanya bukan ayam bakar Raja Wali, Coach. Oh, jadi sebelumnya namanya apa tuh, Mas? Awalnya dulu cerita tuh sebenarnya bukan ayam bakar, bakso Raja Wali. Bakso dan ayam bakar Solo Berseri goyang lidah. Oh, jadi Solo Berseri itu kayak semacam kayak paguyuban gitu ya? Iya. Itu tahun 80 ya, 80 bakso Raja Wali berdiri. Ibunya jual jamu, bapaknya bakso keliling. Itu kurang lebih ya ada mungkin 5 tahun 10 tahun. Dari 20 kilo bisa 1 kintal. Jadi kita rubah apa sih kira-kira yang mudah diingat sama pelanggan, biar nggak kepanjangan nama seperti itu, Coach. Jadi akhirnya memutuskan, oh ini di Jalan Raja Wali. Jadi kita putusin ayam bakar Raja Wali. Oh, ayam bakar Raja Wali. Jadi Raja Wali. ABR gitu ya? ABR, katanya ABR. Ya, kalau misalnya ayam bakar Solo Berseri goyang lidah kelamaan udah kelaparan ya? Iya, jadi betul. ABR. Kurang lebih gitu. Nah, kalau lapar ABR-in aja gitu ya? ABR-in aja. Oh, Masya Allah. Sampai sekarang berjalan ya? Ya, Coach. Dan berjalan pun nggak mulus, Coach. Oh, jadi setelah berubah juga mulus juga ya? Nggak mulus. Jadi Supri sebenarnya lulus SMA, itu udah ditempatin di Kenten. Oh, dulu Kenten ya? Di Kenten. Disuruh pegangnya di Kenten. Lambat laun di 2012 diamanain untuk megang yang di Raja Wali. Saat itu juga ya kita dulu belum tahu bisnis tuh bagaimana sih. Taunya jualan, taunya berdagang, taunya ya aktivitasnya seperti itu terus kayak gitu. Jadi alhamdulillah dengan perkembangan zaman juga, Supri juga belajar sedikit-sedikit belajar bagaimana sih biar bisnis ini amanah ini itu bisa berkembang. Karena mengemban amanah tuh nggak mudah, seperti itu, Coach. Bukan cuman melanjutin kayak gitu. Karena bertahan tuh sesuatu butuh perjuangan banget, Coach. Jadi di situ belajar terus apa sih yang mau dilakuin di outlet ini. Setelah di 2012 lambat-lambat kami membenahi dari ya kualitas, pelayanan, kebersihan seperti itu, Coach. Sampai ada musibah, Coach. Kita udah berjalan waktu. Itu di 2015 kita kebakaran, Coach. Kebakaran outlet yang Mas Supri pegang kebakaran? Iya, kebakaran. Itu pas itu kami udah semua interior tuh udah dirubah baru semua. Ya karena untuk pelayanan ya, biar nyaman kan pelanggan. Itu udah dirubah semua dari yang tadinya tanah udah di keramik, seperti kurang lebih gitu, Coach ya. Sampai udah baru semua, kebakaran. Pas kebakaran itu posisi sholat Jumat. Supri pas sholat Jumat ditelepon. Ya ditelepon nggak diangkat karena pas masih sholat Jumat nggak tahu apa-apa kan. Terus keluar sholat, telepon tuh bunyi terus. Akhirnya aku angkat, Coach. Pas diangkat, katanya kebakaran. Wah, kebakaran. Pasti kecil nih, pikiran aku kecil gitu, Coach ya. Jadi ngebut. Ada yang telepon lagi, kebakaran habis katanya. Oh, nggak percaya. Nggak percaya. Aku nggak percaya. Sampai di belakang Raja Wali itu udah kedengeran mobil pemadam. Pemadam ya? Di situ mobil pemadam udah 9. 9 mobil itu udah nyemprot udah itu. Pas itu kayak nggak percaya. Pas dateng diem. Di depan outlet itu diem. Ini mau ngomong apa gitu. Amanah ini kan berat ya. Jadi bingung mau ngomong apa sama orang tua. Karena kebakaran itu kan
tahu-tahu kebakaran pas itu. Sumbernya dari mana nggak tahu. Pas sholat Jumat semuanya. Ya. Jadi nggak bisa nolong lagi apa yang di situ. Semua harta, semua habis semua. Jadi yang sisa tuh tinggal yang dipakai aja. Pakai. Jadi pas itu api masih menyala tuh. Jadi itu masuk di depan, pas di depan outlet iya, itu ya? Bingung, mau ngomong apa bingung. Mau ngapain itu bingung. Cuman ngeliatin pemadam itu, wow, madamin api kan. Jadi malahan banyak orang yang ngeliat. Orang lihatnya bukan bantuin. Tapi seperti apa ya Coach ya? Makanan yang ada di etalase tuh rebutan. Ya, malah bukan malah normal buat diambil ya? Diambilin semua. Tapi ya cuma ngeliat, aku udah nggak mikir ke situ lagi. Mikirnya ini gimana aku gitu. Dengan kebakaran kayak gini, wah mau mulai dari mana pas waktu itu Coach ya? Jadi bingung Coach. Kebakaran itu nggak bisa ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah waktu itu Ibu Mas Supri masih ada ya? Masih Coach. Di 2015 itu masih. Pas di bulan 8 tuh Ibu masih. Itu kondisinya ibunya di kampung atau di Solo Coach. Oh di Solo ya? Ibu di Solo. Karena itu kan udah diamanain ibaratnya. Itu berapa minggu nggak jualan karena bingung mau ngapain kan pas di situ kan. Jadi pas ditelepon ibu ngabarin kan, itu nggak ngomong kalau outletnya kebakaran, nggak ngomong ya. Jadi sama sekali Ibu Mas Supri itu nggak tahu sama sekali bahwa itu kebakaran. Nggak tahu karena aku nggak mau buat ibu sedih pas waktu itu ya. Jadi berusaha biasa aja. Jadi nguatin diri, udah berpikir keras untuk berjuang apa sih gitu. Jadi udah selang sehari, besoknya asapnya masih tuh. Selang sehari asap masih ada? Asap masih. Jadi sempat ke dalam, lihat-lihat barang, terus duduk di puing-puing tuh. Itu nyari itu. Kalau ada uang yang nggak kebakar sisa ada nggak gitu. Sampai nggak percaya tadi ya, ngelihat ke kamar kan, kan ada simpanan uang di situ. Itu habis semua? Habis. Ternyata nggak ada sisa lagi, udah abu semua di situ, abu hitam semua. Terus balik lagi ke bagian kasir, ke bagian kasir, duduk di situ kan, duduk di situ, nyuelin itu uang apa, logam. Yang masih tersisa itu ya? Masih tersisa itu, walaupun udah kosong-kosong. Dan akhirnya nggak bisa dipakai juga. Karena udah parah. Jadi kan? Sampai uang logam pun sampai nggak bisa terpakai ya? Nggak bisa pakai. Pas itu telepon ibu. Kalau ya ngabarin kalau nggak ada apa-apa. Karena ibu udah ada yang telepon duluan. Oh, jadi sudah ada yang ngasih tahu? Udah ngasih tahu, tapi bukan dari Supri. Jadi ada yang ngasih tahu kalau ini katanya kebakaran. Oh enggak Bu, ini kebakaran cuma di dapur aja, aman, masih bisa diatasi. Seperti itu Coach. Jadi perjuangan di situ Supri, gimana caranya ayam bakar Raja Wali ini, warung ini bisa bangkit lagi, bisa pulih lagi. Jadi nggak bisa diam di situ Coach. Akhirnya mulai jualan. Di situ alhamdulillah dipercaya sama supplier pasar itu loh. Itu dipercaya. Jadi talangin dulu tuh ya? Nih pakai dulu. Nah itu dipercaya kan Coach. Jadi di situ mulai jualan. Jualan itu nggak pakai yang barang-barang masih ada. Itu udah nggak ada lagi. Udah habis semuanya? Habis. Jadi ada meja. Meja itu udah kebakar separuh. Itu dipakai untuk jualan. Ya, terus etalase yang nggak kebakar, yang kena, yang diambil makanan semua itu udah pecah semua kan, itu dipakai juga. Itu dipakai sama meja itu, sama ada satu yang nggak kebakar tuh ini
bakaran ayam. Bakaran ayam. Kan dari besi semua itu, Coach. Ya. Nah, walaupun itu udah bengkok-bengkok kebakar kan, masih bisa dipakai. Masih pakai. Jadi di situ mulai pakai. Di situ pakai omset pertama di situ 400.000, Coach. 400.000. Itu dengan jualan dalamnya belum ada kebersihan, nggak dibersihin. Pokoknya sudah puing pada kayu itu masih di situ semua. Jadi jualan dalam kondisi meja juga masih gosong gitu ya? Iya, meja gosong, etalase udah pecah, itu masih dipakai. Sebelumnya omset berapa Mas waktu belum kebakaran itu Mas? Itu di sekitar 4 juta. 4 jutaan ya? 4 jutaan. Dan pas kebakaran ternyata sudah tinggal 400.000. 400.000. Dan karyawan yang lain kemana Mas? Wah, itu karyawan udah nggak tahu lagi, udah hilang semua, nggak ada kabar semua. Nggak ada kabar kemana, itu nggak ada. Jadi di situ cuman ada Pak D ya. Ya Pak D ku ajak untuk ini apa, nggak bisa lagi didiemin. Jadi kita harus berusaha lagi. Jadi di situ kita mulai untuk bakar ayam ya, dengan alat apa adanya di situ, Coach. Jadi dengan situ mulai 400.000. Ya. Alhamdulillah ada pelanggan lagi masuk 600.000. Udah mulai 800.000. Dan itu kalau ada uang sisa, paling dibeliin meja. Tapi mejanya meja lipat yang murah itu. Sama ini kan dalam belum bisa dipakai nih. Iya. Terus pakai? Kita jualan di depan. Di depannya, bongkar itu ya? Beli ada payung yang harga 100.000-an yang di pasar-pasar itu. Iya. Nah itu tempelin di situ tali rapiah. Iya. Tuh jadi nggak ada kursi, nggak ada dong? Kursi ada. Oh, kursi sudah ada? Masih ada. Kursi-kursi masih ada. Tapi ya kursinya tuh kursi plastik yang udah layout, udah ini. Nggak pantas lagi dipakai sebenarnya. Tapi orang masih mau makan di situ ya? Mau, alhamdulillahnya mau. Ada yang bungkus juga. Nah di situ mulai dari sedikit demi sedikit kita bangkit. Jadi Supri juga mulai apa sih? Oh, bersihin dulu puing-puingnya. Mulai dari situ, Coach. Mulai lagi apa sih yang mau diganti lagi? Yang pertama adalah meja sebenarnya. Karena untuk pelanggan makan, terus biar nggak kepanasan, itu pakai payung kayak gitu kan saya. Terus yang di dalam tuh belum bisa pakai tuh, Coach. Udah cuma dibersihin, kita pakainya terpal. Pakai terpal itu ya? Iya, pakai terpal dalam. Terus itu belum dipakai, Coach. Cuman untuk lewat biar nggak kehujanan. Kan nggak ada atap lagi. Nggak ada atap lagi ya? Nggak ada atap lagi. Jadi di situ pas payung-payung itu berjejer, pas Palembang ini ada hujan paling deras. Hujan angin, wah itu payung tuh terbang. Ada orang makan tuh, itu terbang. Ke sebelah kan masih kebun-kebun dulu kan, udah hilang ke sana. Mau nggak mau ya takdir Allah juga masuk ke dalam. Jadi masuk dalam kondisi masih hangus ya, masih hangus. Temboknya masih berkelupas-kelupas itu. Terus atapnya pakai itu terpal tadi. Terpal, lampu belum dinyalain, Coach. Jadi belum ada lampu karena emang belum ada. Karena kita belum ngomong ke ini juga kan, nyambung ke kan diputuskan PLN kan. Habis itu mulai dikasih, itu juga lampunya nggak banyak juga di situ. Jadi dari hasil jualan itu mulai pelan-pelan benahi, beli meja, mulai pelan-pelan itu ya. Iya, mulai itu selama berapa bulan Mas Supri jualan di tenda payung gitu, Mas? Tenda payung kurang lebih 2 bulan 3 bulan. 2 bulan. Jadi dalam kondisi ditinggalkan karyawan, ya kan cuman hanya berdua sama Pak D, ya kan pelan-pelan, ya kan untuk bisa membenahi outlet yang posisinya kebakaran. Betul, Coach. Jadi pas itu pelan-pelan benahin. Terus di 2015 selang 2 bulan 3 bulanan ibu meninggal. Jadi dalam kondisi outlet itu masih belum rapi? Iya, belum, Coach. Ibu meninggal. Jadi, Masya Allah ya. Jadi di situ rasanya tuh udah nggak kuat lagi. Rasanya nih
kayak merasa orang paling susah. Udah ujian kebakaran, ujian ibu meninggal. Wah, yang ujian ibu itu yang meninggal orang tua tuh, sangat terpukul, sangat terpukul. Jadi kita langsung pulang ke Solo, pulang ke Solo, ya untuk ini nggak percaya, kayak masih mimpi gitu. Jadi nggak bisa nungguin ibu. Jadi kita semua pulang ke Solo. Selang berapa bulan lagi kita balik lagi ke Palembang untuk mulai lagi. Karena sempet bukan putus asa ya, sempet capek, lelah, kayak nggak mau lagi sih, kayak gitu. Tapi yang diingat adalah ini dititipin sama Supri, amanah ini kayak gitu. Jadi di situ yang membuat motivasi untuk terus berjuang. Untuk berjuang, aku nggak bisa melepas ini semua. Jadi mau di situ mulai bangkit lagi. Mulai bangkit lagi, ke Palembang lagi, mulai jualan, mulai dirapi-rapiin lagi, Coach. Udah rapi, udah pakai atap itu juga dulu nggak bayar cash. Jadi kita nyicil. Iya, nyicil dulu selama 1 bulan sambil jalan karena Coach, sambil jalan. Alhamdulillah udah ketika selesai semua berjalan nih. Di situ juga stagnan, Coach. Ini aku jualan kok gini-gini terus gitu ya. Jadi kok nggak ada perubahan. Dari segi rasa tuh biasa aja kayak gitu. Setelah itu aku harus belajar apa lagi sih? Aku harus gimana lagi sih? Jadi mulai dari situ harus ada perubahan nih. Oke, kita rubah semuanya. Kebetulan ketemu coach pas di masjid, ya langsung ngubungi kan. Di situ harus ada perubahan nih. Harus ngapain lagi setelah kebakaran itu, coach ya? Terus mulai dari perbaikan pelayanan, perbaikan karyawan, perbaikan produk, itu semua kita evaluasi, Coach. Jadi kalau karyawan tuh kita evaluasi terus pelayanan kita evaluasi, kritik dan saran kita terima terus, sampai berjalan. Udah alhamdulillah naik, Coach. Jadi mulai menaik pelanggan pelanggan mulai naik, udah bagus. Apalagi ini kejadian udah bagus semua, omset udah alhamdulillah, outlet udah bersih, tinggal menikmati sebenarnya. Tinggal menikmati ya? Iya, tinggal menikmati. Udah tenang nih, udah tenang nih, sudah bisa ya? Udah tenang nih, udah aman nih, udah berjalan kan. Di situ hari Jumat jam 12 malam kebakaran, Coach. Jadi dengan hari yang sama juga di tahun 2015 hari Jumat juga hari dan sama. 2019 kebakaran. Dengan cepat api menyambar ke plafon hingga menghanguskan rumah makan. Senilai 500 juta rupiah hangus terbakar. Dan posisi Mas Supri ada di mana waktu itu?
Di Solo, Coach. Pas itu posisi di Solo, pulang kan. Itu baru sehari. Baru perjalanan, baru sampai. Dikabarin karyawan nih kebakaran. Nggak percaya. Ya tetap nggak percaya. Oke, langsung balik lagi ke Palembang. Dia ngelihat outlet tuh bingung lagi. Jadi kayak flashback ya. Kayak kejadian 2015 tuh flashback lagi di 2019 ya. Betul, flashback lagi jadi wah ini ngapain kok kayak gini gitu. Istilahnya kan berpikirnya terus berpikir apa sih salahku gitu. Apa sih salah seorang supri owner karena ya terus flashbacknya zakat sudah, sedekah sudah, terus gaji karyawan juga nggak ada yang telat, semuanya udah dilakuin, ternyata masih dapat ujian lagi gitu. Masih dapat ujian, ternyata itu ya sempat konsultasi sama Ustadz, jadi itu ujian, itu bukan musibah, itu ujian. Bagaimana Mas Supri ini bisa ngelewati nggak? Karena Allah tidak menguji di luar kemampuan. Iya, gitu kan. Di situ mulai dari iman tuh kuat lagi, guys. Ya karena udah kebakaran 2 kali kan. Dan di situ ya semua habis. Itu lebih parah lagi, guys. Jadi yang waktu 2018 dan 2019 itu lebih parah lagi. Lebih parah lagi karena di situ ada 3 motor habis. 3 motor karyawan di situ. 3 motor habis di situ. Mobil tuh habis bagian depan. Ada uang juga. Uang ada. Kebakaran juga. Ya habis. Uang tuh habis kebakar. Pokoknya semuanya habis ludes di situ. Saya dikabarinya nggak kebakaran deh, hanya dibilang Pak D dapurnya aja. Gitu. Jadi saya intinya tuh masih dihibur. Begitu udah dikabari bener-bener habis, udah saya pasrah. Ya saya hanya bengong. Bengongnya ya saya punya baju 3 lemari habis, sepatu habis, semua habis, nggak ada tersisa. Jadi saya dijemputnya dari bandara, masuk rumah itu kosan itu, piring pun nggak ada. Jadi saya tuh nyampe nangis, asal di hari ini nggak ada nangis. Kalau diwawancara pernah diwawancara di mana nangisnya gini. Nyampe ingat aku tuh gini ya. Kayak punya harta banyak, punya uang banyak untuk zaman dulu, zaman Soeharto tuh. Tapi kayaknya nggak berkah, berkahnya kenapa? Kita kayaknya ya namanya solar, namanya apa tuh dulu tuh nggak begitu nggak di nomor 1 kan. Atas izin Allah, kita doa juga, kita sampai di titik sekarang, semuanya adalah sebenarnya kita butuh perjuangan. Jangan cepet lelah, jangan cepet capek, jangan cepet males. Yang pastinya satu lagi adalah jangan putus asa. Tetap berjuang, tetap bekerja semaksimal mungkin. Karena apa? Karena masa depan kita adalah ditentukan masa sekarang. Padahal itu untuk perkembangan diri kita. Kalau di ABR itu untuk perkembangan ABR. Benar-benar nggak nyangka ya, kita ternyata bisa di titik nilai itu. Itu karena apa? Karena kita evaluasi terus, kita memperbaiki diri, kita memperbaiki dari pelayanan, produk, kebersihan, semuanya kayak gitu. Ini kebanggaan, tapi jangan dibanggakan. Karena apa? Masih ada lagi nanti target-target berikutnya. Terutama dapur produksi harus lebih semangat dan mempersiapkan semuanya. Tim leader juga dan tim-tim yang lainnya, calon-calon leader juga. Nanti kita nyebar deh di beberapa kota seperti itu ya.
Satu orang pegang satu outlet seperti itu. Amin, amin, amin. Perlu kita ucapkan. Iya kan? Ayam bakar Raja Wali. Ya.